Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkorok Channel. Jadi, sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat atas pasukan Timnas Indonesia. Hari ini Timnas Indonesia telah melakukan perlawanan antara Timnas Indonesia dan juga Bahrain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 round yang ketiga. Indonesia satu-satunya wakil dari ASEAN ya, yang telah sukses, yang telah berjaya melaju pada level sekarang ini. Sehingga kan satu ASEAN hari ini mendukung perjuangan Timnas Indonesia dalam menghadapi tim-tim lawan yang akan mereka tempuhi pada Piala Dunia untuk kualifikasi 2026 ini. Sebentar tadi, Timnas Indonesia telah dicurangi wasit. Skor akhir Indonesia dan juga Bahrain mendapat 2 sama guys. Nah, sebenarnya dalam keadaan begini, wasit tidak seharusnya berlaku seperti itu. Karena ini merupakan perlawanan yang sangat penting untuk Timnas Indonesia. Dan ini juga rekod ya untuk Timnas Indonesia. Indonesia akan menghadapi tim-tim yang lebih besar lagi selepas ini. Sekiranya tadi Indonesia yang mendapat 1 gol, Bahrain dapat 2 gol, mungkin awal-awal peluit itu sudah ditiup, sudah ditamatkan perlawanan itu, tetapi ditambah masa lagi, mungkin kerana Bahrain masih belum mendapat skor menyamai Timnas Indonesia. Mungkin itulah sebabnya wasit melewat-lewatkan perlawanan itu ditamatkan. Nah guys, perlawanan yang cukup emosional ataupun cukup dramatis sebentar tadi ya. Bukan 1 orang saja yang melihat. Bukan 10.000, bukan 1 juta, bukan 2 juta, tetapi ratusan juta menyaksikan perlawanan antara Timnas Indonesia menghadapi Bahrain sebentar tadi guys. Nah, kesalahan wasit, apa yang dia lakukan itu pasti akan dilihat, pasti ramai orang bakal akan menyerang ya, menyerang akaun-akaun media sosial wasit tersebut. Jadi inilah kesannya apabila melakukan sesuatu hal yang tidak sepatutnya dia lakukan. Lagi-lagi yang dia lakukan ini pada orang Indonesia. Ya, saya tahu orang Indonesia ini bagaimana sikapnya apabila menyerang satu-satu akaun media sosial. Sehingga suatu ketika dulu Microsoft pun sampai tutup komennya guys. Jadi pada perlawanan tadi, pemain-pemain sebenarnya cukup memberi komitmen ya, sepenuh tenaga mereka, membuat sehabis baik. Martin Paes pun melakukan penyelamatan yang terbaik, tetapi di akhir perlawanannya wasit telah berlaku curang pula. Inilah yang menjadi topik hangat yang bakal akan kita bahas selepas ini. Nah, apabila Indonesia berada di round yang ketiga ya, sebelum ini Indonesia adalah tim yang sangat diremehkan oleh tim lawan mereka yang berada di grup C ini, seperti Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan juga Arab Saudi. Jadi bila melihat apa yang telah berlaku terhadap peningkatan dari segi kualitas pemain-pemain Timnas Indonesia, nah, menghadapi Timnas Bahrain, sepatutnya Indonesia bisa meraih 3 poin guys. Sebentar tadi, memang saya yakin Indonesia bisa meraih 3 poin. Tapi di akhir-akhir perlawanan tersebut, dibagi panjang pula masa itu. Akhirnya, Timnas Bahrain telah mencetak 1 jaringan yang saat-saat akhir sudah itu. Nah, ini yang membuatkan kita rasa, wow, kenapa bisa jadi seumpama ini? Sedangkan perjuangan Timnas Indonesia sudah bersusah payah ya, sebelum ini sampailah ke tahap yang mereka duduki sekarang ini, level yang tertinggi. Selangkah lagi pasti akan menuju ke Piala Dunia, ke final. Tetapi inilah kecurangan-kecurangan wasit ini yang menjadi salah satu perkara yang mengakibatkan Timnas Indonesia hanya meraih 1 mata saja. Bayangkan guys, kalau Indonesia menang pada perlawanan sebentar tadi,
menghadapi China, kalau Indonesia menang, otomatik timnas Indonesia akan ke final. Tetapi apa yang telah berlaku? Kecurangan wasit inilah yang membuatkan ramai ya pendukung-pendukung timnas Indonesia, termasuk saya juga ya, begitu rasa tidak puas hati dan juga rasa kecewa terhadap kelakuan wasit sebentar tadi. Nah, bila melihat ya Indonesia bisa mengimbangi ataupun sebenarnya Indonesia bisa menang dengan Bahrain sebentar tadi, tetapi karena dibantu oleh wasit maka keputusan akhir 2-2. Tetapi ya benda sudah berlaku. Sebenarnya apabila melihat ya dari segi pemain-pemain timnas Indonesia sudah cukup clear. Clear sudah nih pemain-pemain timnas Indonesia dengan kehadiran Mes Helges, Eliano, Martin Paes, Kelvin Verdong, J.Ijes, siapa lagi tadi? Pak Aji ya, dan mereka semua ini adalah pemain-pemain yang terbaik yang telah ditampilkan oleh Coach Sintayong, karena Coach Sintayong sudah berkeyakinan tinggi ya mereka bisa menghadapi timnas Bahrain ini. Dari segi perlawanan ya mungkin kita dapat melihat sebentar tadi bagaimana timnas Bahrain ini dapat mengawal bola. Mereka yang timnas Bahrain lah yang banyak mengawal bola ya, tetapi di satu sudut lagi dari segi jaringan itu sebenarnya yang paling penting adalah jaringan ataupun gol. Tetapi di akhir perlawanan sebentar tadi Indonesia disamakan pula, artinya di situ dari segi keputusan itu Indonesia hanya mendapat satu mata saja. Jadi apa yang telah berlaku? Wasit telah berlaku curang, dan sekiranya teman-teman melihat perlawanan sebentar tadi, di mana kesilapan wasit yang mana sehingga Coach Sintayong dikenakan kartu merah, guys. Bermakna apabila Coach Sintayong sudah dikenakan kartu merah, Coach Sintayong sebenarnya dia dapat melihat tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh wasit, sehingga dia tidak peduli sudah kena kartu merah pun kena kartu merah lah. Yang penting apa yang dia mau sampaikan tuh membawa timnas Indonesia sebenarnya sampai ke level dunia. Sebenarnya apa yang saya lihat, Coach Sintayong sangat berkeyakinan tinggi ya timnas Indonesia bisa mengalahkan timnas Bahrain. Jadi apapun guys, pada perlawanan sebentar tadi ya kita sudah saksikan sama-sama apa yang kita boleh lakukan. Mungkin kita boleh suarakan rasa hati kita terhadap AFC, bagaimana kelakuan wasit, dan bukan satu orang yang menyaksikan perlawanan tersebut. Semua ratusan juta orang melihat perlawanan sebentar tadi, dan sudah pasti ada ramai orang merakam, termasuk saya. Saya ada rekod perlawanan sebentar tadi. Jadi apapun guys, ini merupakan hanya luahan perasaan, dan besok insya Allah saya akan reaksi penampilan timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain, highlight tentang bagaimana mereka mendapat jaringan, bagaimana mereka cara membawa bola gitu. Jadi apapun guys, ini saja untuk perkongsian hari ini. Sudah lewat malam, saya baru saja selesai tadi menyaksikan perlawanan antara timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain. Nobar ya, nobar bersama teman-teman, yang mana dikatakan Malaysia tidak buat siaran. Kami syok-syok tengok tadi perlawanan antara timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain. Jadi kita sebagai satu Nusantara, kita negara tetangga, seharusnya apabila Indonesia satu-satunya wakil dari ASEAN, kita seharusnya memberi dukungan yang penuh untuk perjuangan timnas Indonesia. Dan selepas ini Indonesia akan menghadapi China, dan akan ada lagi 2 perlawanan yang akan diadakan di Gelora Bung Karno. Semoga pada perlawanan nanti timnas Indonesia tidak lagi diperlakukan begitu seperti mana wasit perlakukan timnas Indonesia sebentar tadi begitu. Jadi memang rasa kecewa itu memang cukup kecewa, dan ya kita berdoa agar timnas Indonesia bisa melaju lagi, buktikan bahwa timnas Indonesia bukan satu tim yang bisa diremehkan ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.